kemudi sudah mau diambil alih. Hati-hati, jangan sampai kemudi diambil alih. Ini sudah ada indikasi kemudi mau diambil alih. Nah, oleh karena itu, jadi tugas Syukur Mandar dalam Go gerakan oposisi Indonesia memperkuat civil society agar kemudi itu tidak dicuri oleh orang yang tidak tepat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fuad, Bang Musni, sosiolog kita, Mbak Wiwi, seorang SN tapi selalu berpikir kritis ya. Ini adalah sahabat saya juga, kami sering mendiskusikan persoalan-persoalan negara. Tentunya Bang Syukur Mandar ya, presiden. Waduh, kita mau jadi presiden berjuang mati-matian. Partai belum tentu bisa ikut pemilu, beliau sudah jabatan presiden. Luar biasa. Luar biasa nih Bang Syukur Mandar ini kan meroket ya langsung ya kan, mengalahkan popularitas Rocky sekarang. Waduh, betul, lewat Rocky, video-video beliau ditonton langsung sama presiden ya gitu. Luar biasa. Jangan-jangan resapel kabinet masuk nanti. Nah, saya khawatir kayak gitu. Saya khawatir ada Bang TB Masa ya dari sebagainya. Saudara, saya ingin disclaimer dulu ya kan. Pertama, saya tidak ingin memposisikan diri apakah oposisi atau sebagai pro pemerintah ya kan gitu. Karena buat saya kalau mendeklir oposisi maka seluruhnya salah semua. Apa yang dilakukan pemerintah salah, itu namanya oposisi. Tapi juga tidak menjadi pendukung juga. Kayak sekarang ini kan norak. Pendukungnya Pak Prabowo itu banyak yang norak-norak juga kayak gitu loh. Ya, gitu loh. Tapi kalau zamannya palsu nih Bang Fuad, sesungguhnya jangan-jangan pendukung palsu. Yang teriak-teriak pendukung palsu 2019 atau 2009, 2014 dia justru mencaci maki dan memfitnah Pak Prabowo itu. Jejak digital kan nggak pernah hilang seperti itu. Ya sekarang kena urusan urusan perut ya kan. Jadi terpaksalah dia seolah-olah menjadi Prabowo, lebih Prabowo dari Prabowo seperti itu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pembangunan politik sekarang ini, menurut saya ini serius betul nih, kena diundang oleh Pak Presiden Go ini kan, Presiden Gerakan Oposisi Indonesia ya seperti itu. Jadi melakukan riset Bang, studi ya kan selalu ditantang kalau lihat saya di debat-debat itu, mana datanya, mana studinya seperti itu. Jadi kalaupun kita memberikan dukungan, ada data bis datanya seperti itu. Kalaupun kita melakukan kritik juga ada bis datanya. Saya kira itu yang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu bagi kami ya kan, kalau memang kebijakan pemerintah itu benar, wajib didukung ya kan? Wajib didukung ya kan? Kalau keliru wajib kita koreksi, kalau kurang wajib kita beri solusi. Itulah dalam terminologi Islam ini Bang Musti Umar nih, Ustadz dan ulama, beliau ini hafiz Quran nih. Itulah namanya politik amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Nah saudara-saudara, saya ingin ada Mbak Wiwi sebagai akademisi. Diskusi kita ini kalau menggunakan bahasanya Rocky, kita naikkan tingkat dan kelasnya seperti itu. Nah, tidak sekedar mencaci maki, ya kan, mencaci maki presiden dan lain sebagainya, sebagaimana rame di media seperti itu, dengan salah semua, dan juga tidak sekedar juga memuja-muji seperti itu. Jadi kita naikkan betul diskusi kita ini menjadi diskusi yang melahirkan peradaban. Jadi peradaban politik baru. Jadi Mbak Wiwi, kita ingin membangun peradaban politik baru, kan? Bahwa kekuasaan bagi kami, kekuasaan itu tidak sekedar untuk merebut kekuasaan, untuk membagi kekuasaan. Kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, ini Mbak Wiwi sebagai peneliti ya, harusnya kita minta pertanggungjawaban kepada seluruh partai-partai politik yang ada di parlemen. Apa kerja mereka itu? Mulai dari partai pemenang sampai partai paling buncit yang di parlemen. P3 kan sudah tereliminasi. Betapa jahatnya sistem politik. P3 itu hanya kurang 300.000. Padahal dia punya angka sudah hampir 6 juta lebih.
300.000 kurang harus tereliminasi. Ini sistem, menurut saya sistem barbarian seperti itu. Politik kita memang sistem barbarian, yang di Amerika pun tidak ada sistem seperti itu. Ini adalah yang disebut one man, one vote, one value seperti itu. Nah, ini yang menurut saya dan Mbak Ubi kita rubah, walaupun ada orang seolah-olah kalau kita bicara itu kita comeback masa lalu. Seolah-olah yang paling murni itu kalau pemilihan itu langsung. Seolah-olah mewakilkan rakyat langsung seperti itu. Kita ingin mengembalikan politik itu kepada alam demokrasi Indonesia, seolah-olah kita menggali masa lalu seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku semua, jadi ukurannya kalau kita bicara 81 tahun tadi sudah dikemukakan oleh Bang Sukurmada, pertanyaan yang paling mendasar, kita itu betul-betul sudah merdeka, ya kan, secara substantif atau merdeka secara administratif seperti itu. Saya menyatakan Bang Fuad sudah mengemukakan kita baru merdeka dari segi formalitas, ya kan? Dari segi yang lain kita belum merdeka. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaannya, apakah betul kemerdekaan itu kan kedaulatan? Pertanyaan saya nanti silakan Mbak Wi jawab nih. Apakah betul kita sudah berdaulat di bidang politik? Kalau Bung Karno menyatakan yang namanya apa? Berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kepribadian seperti itu. 3 seperti itu. Pertanyaan saya, hari ini apa betul kita sudah berdaulat di bidang politik? Atau kita menceplak apa yang ada di Amerika seolah-olah dia adalah bagian yang terbaik untuk Indonesia? Begitu itu. Seolah-olah apa yang ada di Amerika atau ada yang di Barat seolah-olah yang terbaik. Menurut saya, kalau cara pandang kita sendiri, kita mengubur yang namanya the founding parent kita. The founding parent kita itu sudah memilih role model demokrasi yang ada. Pertanyaannya, apakah kita lebih hebat dari the founding parent? Apakah kita lebih hebat daripada Soekarno? Apakah kita lebih hebat dari Soeharto? Apakah kita lebih hebat dari Nasir dan tokoh-tokoh yang lainnya yang mengambil role model politiknya, model yang namanya syuro dan musyawarah itu, ya kan? Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti itu. Di mana letaknya? Menurut saya disitulah letak roh kedaulatan politik kita itu, ada di majelis syuro atau di syuronya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ini yang ditinggalkan Bang Fuad. Yang inilah gerakan kawan-kawan sekarang ini ingin mengembalikan kekunangan kekuasaan itu ada di MPR. Inilah yang dianggap oleh Saiful Mujani dan kawan-kawan, kita akan kembali kepada otoritarian Orde Baru seperti itu. Jadi jumping. Jadi kesimpulannya itu jumping betul. Nah, mudah-mudahan nanti di podcastnya Syukur Sabang ya undang saja pemuja-pemuja itu, ya kan, yang namanya apa tadi, Saiful Mujani, terus yang kakaknya si Alfian Malarangeng siapa? Cul, yang seolah-olah dunia ini nggak ada yang lain kecuali Amerika, itulah yang paling hebat, ya kan, seperti itu. Ya Rijal. Padahal kalau kita lihat ketimpangan yang terjadi di Amerika itu jauh lebih besar daripada Republik ini. Jadi menurut saya itu paradigma itu sudah diletakkan oleh orang-orang kedua. Yang kedua, kedaulatan ekonomi, ini yang saya ingin serius apa yang dikemukakan oleh Bang Fuad. Saudara-saudara, saya serius betul membaca dokumen yang namanya dokumen konstitusi kita itu, ya kan, mulai dari perdebatan, dari salah perdebatan sampai yang namanya perubahan-perubahan undang-undang dasar kita ini. Menurut saya kesadaran bapak-bapak kita meletakkan yang namanya pasal 33 sebagaimana dikemukakan oleh Bang Fuad tadi tidak sekedar sebagai komplemen, ya kan. Kalau kita mau jujur, pasal 33 itu pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, ayat-ayat 3 itulah karakter ekonomi kita itu seperti itu, ya kan? Ekonomi kita disusun berdasarkan usaha bersama dengan azas kekeluargaan seperti itu. Di situ ada usaha pertama, ada usaha yang bersifat kekeluargaan. Yang kedua tadi yang disebut oleh Bang Fuad, cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaan kita yang paling mendasar tadi, apakah betul sumber daya alam kita ini kita telah berdaulat? Menurut saya 81 tahun kita merdeka belum. Pertanyaannya,
Adakah korporasi menjadi kaya raya karena sumber daya alam, bukan karena dia pintar? Kalau kena pintar atau kena dia ekonominya kreatif, bisa saja. Tidak, mereka mengeruk sumber daya alam kita, negara memberikan fasilitasnya dengan berbagai macam regulasi dan izin, mereka menjadi kaya raya. Di batubara ada 10 perusahaan PKP 2B itu. Mereka mendapat izin, dengan izin itu mereka sudah mendapatkan uang. Dia jual izin itu untuk mendapatkan perbankan kita. Itu yang dikemukakan Bang Fuad. Kenapa kita tidak tata ulang persoalan-persoalan sumber daya alam tadi kita seperti itu? Indonesia ini, saudara-saudaraku, kita bersyukur. Mungkin kita tidak bersyukur, la in syakartum. Indonesia ini negeri yang paling makmur di dunia. Tidak boleh sebenarnya ada rakyat miskin di Indonesia. Studi, nah ini studi kan, studi yang dilakukan oleh KPK dalam satu sektor, bukan berbagai sektor Bang, yang studi KPK itu studi dilakukan 2010, 2011, 2012, karena kebetulan waktu itu saya di Komisi 3. Mereka melakukan studi di sektor yang namanya minerba. Hasil studi mereka, kalau itu sumber minerba kita itu memang dikelola dengan cukup baik, dikelola dengan cukup amanah, maka sampai kesimpulannya, satu kepala orang Indonesia mendapat hak 20 juta per bulan. APBN kita bisa lompat. Kalau sekarang APBN kita 84.000 sekian, dan sumber APBN kita itu, saya nggak tahu, ada waktu Bang Fuad masih Menteri Keuangan ya, sumber APBN kita itu terbesar itu dari pajak. Menurut saya beban kepada rakyat lagi. Ini syukur makanya ditonton oleh Pak Presiden. Saya dengar gosip ya, sekarang Pak Presiden nonton ini, pemerintah ini membangun dari keringat rakyat, dari pajak. Kenapa kita tidak rubah sumber daya alam kita itu menjadi kekayaan nasional seperti itu? Rakyat dibebaskan dari beban-beban pajak yang tidak perlu. Iya, rakyat dibebaskan. Contoh apa yang harus dibebaskan? Ini kami nih, kalau dapat dukungan ya, kita akan perjuangkan. Tidak boleh lagi rakyat membayar pajak bumi bangunan. Baik. Dibebaskan. Itu negara penjajah Belanda yang dulu. Pajak bangunan ini awalnya dari Belanda. Bahkan dulu radio pun dipajak, sepeda dipajak, semuanya seperti itu. Yang kedua, pajak apa? Ini yang suka-suka nih, pajak kendaraan bermotor. Cuman kalau mobilnya mobil mewah wajib dipajak. Nah, mobil Mercy mobil wajib dipajak seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada kita, itu baru sumber. Cuman persoalannya siapa? Kenapa undang-undang minerba ini ada? Itu harus kita minta pertanggungjawaban sesungguhnya pada presiden yang namanya SBY. Ini undang-undang minerba awalnya SBY dan disempurnakan oleh rejim Jokowi. Seluruh partai terlibat gitu, ya kan? Tidak ada undang-undang tanpa yang namanya bisik-bisik kalau udah minerba. Ya. Di DPR itu kalau udah undang-undang yang bersifat minerba, mineral itu cepat sekali selesai. Ada yang harus jelas dulu, Bang. Itu disempurnakan apanya itu? Disempurnakan kerusakannya. Baik. Itu yang kedua ya. Saya kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum. Nah, ini menjadi persoalan ya. Presiden ini ingin menata. Sebagian besar kita berikan apresiasi ini. Yang tadi sudah disinggung-singgung sebenarnya Bang Fuad. Presiden tidak percaya dengan institusi yang ada. Istilahnya itu presiden itu nggak percaya. Harusnya menggunakan institusi yang existing kan. Tapi presiden membentuk yang namanya PKH, penertiban kawasan hutan, yang inilah yang selama ini menggarong. Presiden tahu loh siapa yang backup, itu bahasanya dia saja seperti itu kan. Hei Jaksa Agung, hei Panglima, hei Kapolri. Nah, itu bahasanya dia aja. Gua udah tahu lu selama ini backup lah, bahasa lain seperti itu. Nah, jadi menurut saya PKH ini betul Febri maling, kita akui Febri maling harus dihukum. Tapi kalau kita lihat sekarang, berjalan nggak PKH itu sekarang? Yang disasar itu Febri bukan sebagai Jampitsus, tapi Febri sebagai PKH, ya, penertiban kawasan hutan. Disitulah ada yang namanya selama ini terjadi hengki-pengki dalam pengelolaan kawasan hutan. Di kawasan hutan itu ada mineral, di kawasan hutan itu berbagai macam sumber kekayaan kita, itu kekayaan nasional yang harusnya jadi milik rakyat.
hari ini nggak usah jauh-jauh ke Maluku Utara. Nah, saya kemarin ketemu sama sahabat saya Jumhur. Pak Menteri Lingkungan Hidup, Anda itu luar biasa. Coba Anda cek namanya perusahaan Harita yang ada di Maluku Utara itu. Kekayaannya luar biasa dari nikel kita. Ada nggak dia pencemaran lingkungan? Sudah ada laporannya, sudah ada laporan Komnas HAM, sudah ada riset, bahkan riset lagi. Tapi sampai saat ini Harita jalan aja, nggak ada. Harusnya di polis lain oleh Jumhur, baru boleh lagi bayar denda. Seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi kita tunggu langkah-langkah Jumhur berikutnya seperti itu. Betul nggak dia serius seperti itu? Nah, jadi kedua itu ya, kedaulatan hukum menurut saya, hukum berdaulat. Reformasi Agustus itu satu diantaranya adalah penggantian Kapolri, tuntutan itu. Oleh karena itu Presiden membentuk yang namanya tim reformasi Polri. Itu kan bentuknya Presiden. Tapi apa yang terjadi? Justru Polri mendapat bonus, usia ditambah seperti itu. Ini kan menjadi paradok, artinya membajak keinginan Presiden seperti itu. Ya kita nggak tahu hari ini, ya kan. Nah, yang terakhir, kedaulatan masa depan. Jadi kita sungguh tidak adil untuk masa depan anak-anak kita seperti itu. Jadi sekali lagi, Bang Syukur Sabang, izinkan saya berbeda. Pak Prabowo tidak perlu memimpin revolusi. Memimpin revolusi itu kalau dia tidak punya kekuasaan. Bang Syukur Sabang boleh memimpin revolusi. Ya. Prabowo laksanakan aja mandat yang diberikan itu. Mandat yang diberikan oleh konstitusi, mandat yang diberikan rakyat. Bagaimana caranya adalah, menurut saya kabinetnya Pak Prabowo ini mungkin yang bisa layak dipertahankan mungkin dihitungannya nggak nyampe 5, nggak nyampe 5 lah seperti itu. Yang lainnya saya kira udah, kalau istilah kapal ini penumpang yang lainnya kerjaannya Bang Fuad melobangi kapal yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo. Kapal biduk Prabowo yang ingin menuju masyarakat yang tadi yang diinginkan kan, masyarakat atau Indonesia emas, kalau dalam bahasa saya masyarakat yang berkah menuju negeri yang baldatun doibatun warbun gopur itu, tapi di dalamnya banyak penumpang yang melobangi. Penumpang yang melobang itu ada di sekitar Pak Prabowo. Tugasnya Pak Prabowo nggak usah memimpin revolusi, lempar saja dia ke laut seperti itu. Yang kedua, hati-hati. Ah, Bang, ini abang kan dekat. Dia bukan hanya melobang sekarang. Kemudi sudah mau diambil alih. Ah, hati-hati. Jangan sampai kemudi diambil alih. Ah, ini sudah ada indikasi kemudi mau diambil alih. Nah, oleh karena itu, jadi tugas Bang Syukur Sabang, Syukur Mandar dalam nageguh gerakan oposisi Indonesia, memperkuat civil society agar kemudi itu tidak dicuri oleh orang yang tidak tepat seperti itu. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.